Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Astusi Hotiati Sitinja, NPM 2021-62046, mahasiswa S1 Kebidanan, Program Sarjana Lintas Jalur. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem imun. Sistem imun adalah melindungi tubuh dan interpasi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing atau bakteri, parasit, jamur, dan virus yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian 2, menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. 3, mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Patogen bagi tubuh manusia yaitu 1, bakteri, 2, virus, 3, jamur, 4, protozoa bersel 1, 5, parasit. Struktur sistem imun yaitu organ sistem imun berada di seluruh bagian tubuh. Kemudian yang kedua, limfoid. Yang ketiga, jaringan limfoid primer. Yang keempat, jaringan limfoid sekunder. Jaringan limfoid yaitu 1, merupakan jaringan yang memproduksi, menyimpan, dan memproses limfosit. Yang kedua, mencangkup sum tulang, kelenjar limfa, timus, tonsil, adenoid, appendix, dan agregat jaringan limfa di saluran cerna. Sistem imun yaitu pertahanan lapisan pertama. Kemudian yang kedua, ada 2 sistem kekebalan tubuh, yaitu 1, sistem kekebalan non-spesifik, kemudian yang kedua, sistem kekebalan spesifik. Respons imun yaitu ada tahapannya, 1, deteksi dan mengenali benda asing. Yang kedua, komunikasi dengan sel lain untuk berespons. Yang ketiga, rekrutmen, bantuan dan koordinasi respons. Yang keempat, destruksi atau supresi penginvasi. Respons imun yaitu 1, respons imun alami non-spesifik yaitu 1, ada sejak lahir. Yang kedua, tidak memiliki target. Yang ketiga, terjadi dalam beberapa menit. Kemudian yang kedua, respons imun didapat spesifik yaitu 1, spesifik untuk jenis. Kedua, respon terhadap paparan. Pertahanan lapis pertama yaitu 1, kulit dan membran mukosa yang utuh. Yang kedua, kelenjar keringat. Yang ketiga, mukus. Yang keempat, rambut pada lubang hidung. Yang kelima, flora normal. Sistem kekebalan non-spesifik yaitu 1, dapat mendeteksi adanya benda asing dan melindungi tubuh dari kerusakan yang diakibatkannya, namun tidak dapat mengenali benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, yang termasuk dalam sistem ini, reaksi inflamasi, protein antivirus, sel natural killer, sistem komplement. Inflamasi atau peradangan merupakan respons lokal tubuh terhadap infeksi atau perlukaan. Tidak spesifik hanya untuk infeksi mikroba, tetapi respons yang sama juga terjadi pada perlukaan akibat suhu dingin, panas, atau trauma. Pemeran utama yaitu fagosit, monosit, dan makrofag. Sistem kekebalan spesifik yaitu sistem kekebalan adaptif dapat menghancurkan patogen yang lolos dari sistem kekebalan non-spesifik, mencakup kekebalan humoral. Kemudian harus dapat membedakan sel asing yang harus dirusak dari sel diri atau antigen. Antigen atau AG merangsang sel B berubah menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi AB. AB disekresi ke darah atau limfa, lokasi sel plasma yang teraktivasi. Imunoglobin atau Ig ada 5 kelas, yaitu IgM berperan sebagai reseptor permukaan sel B dan disekresi pada tahap awal respons sel plasma. Yang kedua, IgG lagi terbanyak di darah, diproduksi jika tubuh berespon terhadap antigen yang sama. IgE melindungi tubuh dari infeksi parasit. IgA ditemukan pada sekresi sistem pencernaan. IgD terdapat pada banyak permukaan sel B. Sistem kekebalan seluler yaitu limfosit. Yang kedua, sel-sel T harus kontak langsung dengan sasaran. Kemudian ada 3
subpopulasi sel, yaitu sitotosik, sel T penolong, dan sel T penekan. Yang keempat, major histocompatibility complex. Yang kelima, surveillance imun. Gangguan sistem imun, satu, lack of response, contohnya AIDS dan leukemia. Yang kedua, incorrect response, contohnya DM tipe 1. Yang ketiga, overreactive response, yaitu contohnya asma, rinitis, alergi. Demikian paparan dari saya, anatomi fisiologi sistem imun. Saya ucapkan terima kasih.